mandi wajib adalah mandi junub dimulai dengan keduanya. Faghasalahuma, lihat itu, ghasala bukan hanya ngalirin air doang, berarti kan sampai dikucek gitu loh ya. Untuk memulai duluan, karena yang memulai ini dengan tangan, maka tangannya harus bersih dulu. Gimana dia mau mengeluarkan kotoran kalau tangannya masih kotor, kan mustahil gitu ya. Thumma ghasala marafiqahu wa afadha alaihi al-ma'a. Kemudian Rasulullah setelah tangan selesai membasuh bagian lipatan-lipatan. Rafhun itu ada dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah daerah-daerah tubuh yang tersembunyi ya. Ibad, ketiak tersembunyi, bagian selangkangan tersembunyi ya. Pokoknya bagian-bagian yang nampaknya setelah dia junub itu dugaan kuat itu ada bekas-bekas kotoran, entah keringat, entah air maninya, entah apapun itu. Makanya yang kedua maknanya ya, marafiq atau rufgun. Marafiq itu jamak, rufgun itu mufradnya. Itu maknanya khitan. Maknanya bermakna khitan. Ya, artinya apa? Berarti kan kemaluan ya. Berarti kemaluan, itu maknanya. Jadi ya, setelah tangan selesai, maka yang dicuci oleh Nabi adalah bagian lipatan, dan bagian lipatan itu kinayahnya adalah kemaluan kemaluan di depan sama kemaluan di belakang. Jadi setelah berhubungan itu kan kotor ya, kotor, maka yang harus dibersihkan setelah tangan bersih adalah bagian kemaluan dulu gitu ya. Wa afadha alaihi al-ma, kemudian dan Nabi mengalirkan atas ya. Hi-nya ini alaihi kembali kepada rafhun atau farj ya. Kemaluan laki-laki maupun perempuan ya. Habis dibersihin dulu ya, dibersihin langsung dialirkan air ya. Dialirkan air. Fa idza anqahuma ahwa bihima ila ha'itin, maka jika Nabi telah mengalirkan air kepada kemaluan, kan kotor selesai itu, kotoran di kemaluan ya. Habis itu Nabi ngapain ya? Ahwa bihima ila ha'itin, kedua tangannya itu ya, Nabi senderkan ke tembok di hadapannya. Zaman tembok dulu nggak kayak kita sekarang licin. Zaman tembok dulu batu ya, batu campur padang pasir, jadi tempel. Jadi dibersihin nih ya, habis bersihin kemaluan semuanya kotoran, habis itu ditempel tuh tangannya ya, tempel di bagian tembok. Karena kenapa? Supaya nempel sama debu, dan debu itu adalah sa'idan thayyiban, dan turab itu sangat suci ya. Jadi zaman dulu kan belum ada sabun ya, belum ada wangi-wangian yang menghilangkan kotoran-kotoran, maka digunakanlah itu debu, karena debu itu bisa menghilangkan bau ya. Debu itu bisa menghilangkan bau, dan itu terus Nabi lakukan itu ya. Jadi setelah ini bersih, kemaluan bersih, baru tempelin tangan. Karena kenapa? Tangan kita habis megang kotoran di daerah kemaluan, maka ditempelin itu ke tembok ya. Haid itu artinya tembok tapi yang berdebu, bebatuan. Thumma yastaqbilul wudu'a, kemudian Rasulullah memulai wudu. Lihat tata cara Nabi, enggak langsung gitu masuk kamar mandi langsung enggak ya. Tapi setelah semua tangan bersih, kemaluan bersih, tangannya dibersihin pakai debu gitu ya. Kalau sekarang bisa diganti sama sabun ya. Nah baru setelah itu Nabi wudu dulu itu Nabi. Ini tata cara mandi junub. Wudu seperti sholat ya. Wudu bagaimana sih, kan mau mandi kok pakai wudu dulu? Ini tata cara Nabi ya. Toh kalau di bagian kedokteran mungkin ada hikmahnya yang yang banyak gitu loh, biar tubuh tuh nggak kaget ya. Kan suka ada orang mandi mendadak langsung kram gitu ya, padahal kan harus dikenalkan dulu ke bagian ujung kaki ya, terus ke bagian ujung tangan, biar nggak langsung dingin langsung itu bisa kram, dan itu bahaya
Jadi tata caranya adalah wudhu dulu sebelum mandi. Ya. Ini tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa fungsinya? Kan dia dalam keadaan junub. Wudhu itu kan apa ya? Raf'al hadatsil asghar, menghilangkan hadas yang kalau ini kan masih besar. Mengajarkan kepada tubuh sesungguhnya wudhu itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Jadi yang besarnya kita dapat, mandi junub, yang kecil juga kita dapat. Walaupun tidak menghilangkan hadas besar, tapi yang kita mulai adalah bagaimana memulai mandi wajib itu dengan cara berwudu. Kan kemarin kita udah pelajarin itu. Ya, hadis sebelumnya, antara satu jima dengan jima lainnya disunahkan untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Makanya Nabi dalam berbagai macam riwayat, Nabi mengelilingi istrinya, istri yang banyak setiap kali. Yang satu A habis itu mandi, ke B habis itu mandi, ke C habis itu mandi, terus dikelilingin. Ya sampai akhirnya ada sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa nggak dikodok semuanya? Ya 1, 2, 3, 4 mandi di akhir. Mandi ketika di istri akhir. Lihat alasan Nabi. Ya, kenapa dia harus mandi? Innahu atyabu wa azka. Ya, kalau habis berhubungan kita wudu atau bermandi itu lebih baik dan lebih mensucikan. Makanya kalau kita telaah gitu, ya kan ini masalah ibadah. Kalau udah ibadah kan kita nggak bisa masuk logika. Ya, wudu kenapa harus tangan, kenapa harus mulut, kenapa harus istinsa, kenapa itu kan bagian ibadah yang nggak bisa kita maknai. Kenapa kok sampai harus antara hubungan dengan hubungan? Nabi melakukan itu adalah wudu. Ya, bahkan Nabi menyegerakan, barang siapa berhubungan maka segera mandi. Ya. Atau kalau memang kagak mandi minimal wudu deh. Ya. Dua-duanya ini kan ibadah yang nggak bisa masuk dalam logika. Tapi kemudian dunia kedokteran pun mulai menelaah ini kenapa kok sampai ada ajaran ketika berhubungan dan setelahnya harus wudu. Nabi melakukan wudu, ya, bahkan menyegerakan untuk sekedar untuk selalu mandi, ya, disegerakan gitu ya. Makanya diteliti ternyata dalam dunia kedokteran ketika seseorang itu berhubungan, ya, kemudian dengan secara tidak sengaja dia nggak mau mandi berhari-hari, ya, atau mungkin kelamaan gitu ya, dia malam berhubungan 2 hari kemudian dia mandi, ya. Sesungguhnya dalam dunia klinis itu orang yang nggak pernah mandi ketika setelah berhubungan akan memiliki penyakit bagian belakang, tulang bagian belakang. Ya. Coba tempat keluar air mani dengan tempat keluar air kencing kan sama. Kenapa kok giliran kencing nggak pakai kita mandi, gitu ya? Cukup wudu aja kalau mau sholat. Tapi kenapa kok giliran air mani yang keluar setelah berhubungan diharuskan mandi? Padahal kan tempatnya satu. Ya. Inilah yang kemudian diteliti. Ternyata ya, ini hikmah dari dunia kedokteran. Ya. Kalau air kencing itu adalah lebih sampah-sampah minuman dan makanan yang kita buang itu sampah. Gitu loh. Sampah dari tubuh makan asupan. Gitu ya. Sehingga kalau kita kencing kita nggak ada pengaruh apa-apa, biasa kencing aja bisa selesai sudah. Coba lihat kalau giliran orang berhubungan, setelah dia berhubungan, ya, itu seluruh tubuh itu dari mulai ujung rambut sampai seluruh tubuh itu ya, mengalami pengaruh yang sangat dahsyat. Gitu. Artinya walaupun tempat keluarnya sama, tapi pengaruh dari keluarnya kencing dengan dari keluar almani itu kan beda. Entah habis berhubungan itu lemas, akhirnya banyak kemudian para kedokteran bilang sesungguhnya hikmah kenapa Rasulullah berwudu setelah berhubungan, ya, itu pada hakikatnya untuk menyegarkan tubuh, gitu ya, tubuh yang letih, gitu loh. Makanya kan man jalasa baina syu'abihal arba'ah, barang siapa yang duduk di antara 4 anggota tubuh, wajahadaha, Nabi bilang itu,
dan dia bercapek-capek karena berhubungan, itu hakikatnya tuh dari mulai ujung rambut sampai ujung jempol memang mengeluarkan tenaga. Dan itu yang kemudian kalau nggak dibarengi dengan mandi gitu ya, maka ya bagian tubuh itu sudah akan mengeras di bagian tulang bagian belakang, dan akhirnya akan menyebabkan penyakit. Itu dalam dunia kedokteran gitu ya. Ya kalau kita mah, kalau dari Nabi bilang suruh mandi, Allah bilang suruh mandi, suruh, udah ikutin aja. Ya nggak usah pakai mikir panjang-panjang, air banyak kok gitu ya. Ya hakikatnya kenapa? Nabi pengen ngajarin kebersihan gitu aja. Ya, kebersihan.